Bapak bisa nyetir mobil, Pak? Bisa, SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Wah, lengkap. Yang nggak punya Yang SIM nggak apa? punya SIM salah B. Beberapa kali rantainya putus. Oh, dinamika bersepeda. Iya, Rantai sempat putus. rantainya putus. Tapi yang jelas rantai cinta saya dengan Bu Jokowi tidak putus. Cie, Bapak. Pak, ini begini, saya akan berbicara dengan berbasis data, Pak. Karena di luar banyak orang yang asal bicara, asal nyinyir tanpa ada data. Saya punya data begini, Pak. Indonesia ini punya keragaman hayati yang luar biasa. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar. Itu ada di Indonesia. Itu sekitar 17,5% dari satwa yang ada di dunia. Ini padahal, Bapak, luas Indonesia ini daratannya hanya 1,3% dari luas dunia. Tetapi lautan kita dihuni 45% lebih jenis ikan dari yang ada di dunia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapak ini lebih suka soto ayam, soto daging, atau ikan bakar? Saya semua makanan khas asli Indonesia, seneng semuanya. Jadi tadi apa? Soto Soto ayam, ayam suka, soto daging, soto daging suka, ikan bakar. ikan bakar suka. Tadi yang paling penting memang harus ada perlakuan khusus dulu, ada perlakuan khusus dulu. Ini kita pengen tahu perlakuan khusus terhadap ayam, daging, kemudian ikan tadi seperti apa, Pak? Ya, yang paling penting harus dimasak dulu. Kalau enggak mau makan daging mentah, mau makan ikan mentah. Maaf, Pak, saya sudah pensiun jadi kucing. Bener, memang harus dimasak dulu. Bener, Nah iya bener, dong, harus dimasak dulu. Bapak ini bisa. Masa mentahan-mentahan suruh makan, yang benar saja. Nah, tapi Pak, bicara masalah kekayaan kuliner di negara kita ini, Pak. Sekarang banyak anak-anak muda juga yang semangat terjun di dunia kuliner. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya bagus, bagus. Ini memang terbuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk membuka entah warung makan, entah restoran. Jadi didukung 100%, Pak? 100% didukung oleh pemerintah. Sebelumnya nyun sewu, Bapak bisa nyetir mobil, Pak? Bisa nyetir mobil, bisa nyetir motor, bisa. SIM? SIM punya, SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Wah, lengkap. Yang nggak punya Yang SIM nggak apa? punya SIM salah B. Maksudnya SIM salah BIM ini nggak punya ini gimana, Pak? Ya tidak mungkin sesuatu itu instan, nggak mungkin. Apalagi membangun negara instan langsung sejahtera, itu juga tidak mungkin. Semuanya harus melalui proses yang panjang. Pernah nggak Bapak dulu waktu kecil pernah dimarahin gara-gara main bola memecahkan kaca tetangga? Pernah nggak? Nggak pernah. Wah, berarti Bapak ahli ini menggiring bola. Nggak pernah mecahin itu, Pak? Enggak, karena biasanya kalau main bola saya itu jaga gawang. Kiper. Nangkepin bola, Menyelamatkan bola, menyelamatkan bukan membuang-buang bola. Bukan membuang bola, apalagi sampai memecahkan kaca tetangga orang, enggak. Ada filosofinya, Pak, itu. Menyelamatkan gawang supaya tidak bobol. Ya sama seperti mengelola negara ini sama, harus bisa mengelola ekonominya, harus bisa mengelola keamanannya, harus bisa mengelola politiknya, sehingga tidak kebobolan. Ya, untungnya saya punya pengalaman masa kecil jadi kiper. Iya bener, Pak. Mungkin banyak yang cuma jadi penyerang, Pak, ya. Menyerang terus lupa menjaga gawang. Kalau Bapak menjaga, karena menjaga gawang itu prinsipnya menjaga bangsa juga. Betul. Jangan sampai kebobolan. Saya punya ini, Pak, filosofi tentang nama Bapak. Jokowi itu ada mananya, Pak, menurut saya, Pak. Jo-nya itu selalu kerja. Selalu kerja. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Wi-nya untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Gimana, Pak? Keren nggak, Pak?
keren banget. Wah, terima kasih. Saya 3 hari 3 malam nggak tidur tuh, Pak. Sekarang lebih akrab lagi, Pak. Kita bicara masalah keluarga, Pak. Masa keluarga. Boleh kan, Pak ya? Boleh. Ini saya dengar Bapak dulu sering boncengan naik sepeda motor sama ibu. Ini betul, Pak ya? Iya benar, Nah, benar. Rantainya dulu pernah putus atau enggak, Pak? Ini rantai sepedanya, Pak. Itu yang pertama. Jadi dulu awal-awal saya dengan Bu Jokowi itu saya ajak pertama kali janjian makan bakso. Nah, Bakso. naik sepeda. Naik sepeda. Kemudian setelah itu saya ulang lagi, saya ajak lagi sepedaan. Sepeda yang ondel itu maksudnya, Pak Iya, ya? sepedaan itu, setelah yang kedua sepedaan itu, saya sudah yakin bahwa Bu Jokowi itu senang dengan saya, udah kena ini. Gitu. Tapi dalam sepedaan memang beberapa kali rantainya putus. Oh, dinamika bersepeda. Iya, Rantai sempat putus. rantainya putus. Tapi yang jelas rantai cinta saya dengan Bu Jokowi tidak putus. Cie, Bapak. Nah, ini Pak, tadi kan Ibu belum diartikan namanya, Pak. Saya punya arti nama untuk Ibu, Pak. Ibu Iriana. Iya, Iriana. Inginnya. inginnya. Itu Republik Indonesia. Anak. Aman dan sejahtera di mana-mana. Keren lagi, Pak ya? Wah, keren banget. Terima kasih. Pokoknya kalau urusan nama serahkan saya, Pak. Saya dulu anak saya kan saya kasih nama Jonathan. Artinya? Nah, ini proses kelahirannya, Pak. Dulu waktu mau melahirkan posisi di rumah istri saya, Pak. Siang-siang, Pak, di Jakarta saya bawa pakai mobil ke rumah sakit gara-gara macet waktu itu, Pak. Waduh, anak saya lahir di jalan. Makanya Jonathan. Apa itu? Brojol karena kemacetan. Nah, Pak, tadi saya ingat Bapak menyebut makanan yang dipilih saat PDKT dengan Ibu itu bakso. Bakso ya, bakso. Padahal kan banyak makanan, Pak. Kenapa jatuh pilihan pada bakso itu? Bakso ini yang pertama ya pas untuk saya saat itu dan murah. Pas secara porsi dan secara Iya, harga berarti. betul, pas dan murah. Ya coba kalau misalnya saya dengan Bu Jokowi, saya ajak makan nasi tumpeng, wah, ya, Bu Jokowi kekenyangan. Nanti PDKT malah dikira bersih desa ya, Pak. Selamatan. Yang pas itu ya bakso, dan bakso itu kearifan lokal. Bakso itu bulat. Ada maknanya. Tekad bulat kita berdua untuk membangun Rumah tangga yang bahagia, menjadi satu terus. Wah, luar biasa. Mulai sekarang saya akan sering makan bakso, Pak. Supaya kita bisa bersatu, Pak. Nah, berikutnya, Pak, ini mohon maaf. Di luar sana itu saya sering mendengar, infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, Makan semen. orang suruh makan semen, ya kan tidak seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Dengan infrastruktur yang baik, maka semuanya akan menjadi mudah dan murah, begitu Pak ya? Betul. Goalnya ke sana. Mohon izin sebentar Pak ya. Mikir. Nah berikutnya Bapak, ini kan Bapak gencar membangun infrastruktur. Tetapi ada sebagian masyarakat kita juga yang punya pemikiran, kenapa uang sebanyak itu untuk membangun infrastruktur, kenapa nggak dibagi langsung aja buat mereka. Nah ada yang berpikir begitu Pak, gimana nih kalau menurut Bapak? Ini sama ya, kayak kita berumah tangga ya. Iya. Habis nikah berumah tangga, dan kita ingin memiliki rumah. Rumah. Ya. Ini ada alternatif. Kalau pengen rumah sekarang, berarti kita harus beli tetapi dengan cara mencicil atau kredit.
Betul. Tapi kalau kita pengen rumah 20 tahun yang akan datang, ya kita nabung dari sekarang. Baru beli rumah 20 tahun lagi. Pilihan-pilihannya seperti itu. Kemudian kalau yang namanya infrastruktur, saya berikan contoh misalnya Gelora Bung Karno yang sangat megah, yang membutuhkan biaya gede sekali yang dibangun tahun 60-an. Itu adalah keputusan politik, tetapi saat itu mungkin sangat mahal sekali, tetapi tetap dibangun. Kita lihat sampai sekarang kita masih menikmati. Artinya apa? Meskipun mahal, tapi manfaatnya sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicit nantinya. Pikir jangka panjang. Iya, jadi jangan berpikir itu instan, hanya sekarang, mintanya instan sekarang. Berpikir sekarang, berpikir juga jangka menengah, tapi berpikir juga jangka panjang. Itulah yang namanya visioner. Kemarin melihat di Instagram Bapak itu bertemu bersama ibu-ibu Mekar. Itu kayaknya seru, akrab banget, bahagia banget itu Pak. Itu ibu-ibu Mekarnya apa hubungannya, ada hubungannya dengan ibu-ibu yang hobinya nyiram bunga gitu atau apa gitu? Enggak ada ya? Program Mekar ini sudah dimulai 2015. Mekar itu adalah membina ekonomi keluarga sejahtera. Dan sekarang, sampai sekarang anggotanya, nasabahnya sudah 4.100.000. Sudah banyak sekali di provinsi-provinsi yang ada. Kita memberikan pinjaman, karena ini untuk ekonomi super mikro dan mikro, memberi pinjaman ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Yang saya senang setiap bertemu dengan ibu-ibu Mekar ini adalah ada yang cerita, Pak, saya dulu jualan keliling, sekarang punya warung di pasar. Seneng, kita seneng. Ibu-ibu Mekar. Apa mungkin nanti dikembangkan, ada nggak program rencana nih, bapak-bapak Mekar gitu Pak? Kalau ada saya tertarik ini Pak. Kan saya nggak bisa ikut ibu-ibu Pak, masa saya jadi ibu-ibu Mekar? Memang untuk ibu-ibu ini yang pengalaman kita 4 tahun, ibu-ibu ini memang lebih disiplin dalam mengangsur. Sehingga laporan akhir tahun 2018 kemarin, non-performing loan, jadi pinjaman yang tidak balik itu dapat dikatakan tidak ada, hanya 0,1%. Padahal yang normal itu 2,5 atau 3%, ini hanya 0,1%. Artinya mereka betul-betul disiplin mengangsur, Tertib Pak ya. tertib mengangsur, ini yang kita senang. Saya ingin tahu, kalau cita-cita Bapak itu apa? Bangsa ini, bangsa kita ya, juga memiliki mimpi besar, memiliki cita-cita besar. Sesuai dengan konstitusi kita, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya itulah yang juga saya impi-impikan, membangun negara ini, membangun infrastruktur yang merata di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih sudah memberi kesempatan waktu buat saya untuk mengobrol dengan Bapak. Ini hal yang luar biasa dan mudah-mudahan ini memberikan semangat baru bagi kita. Dan yang jelas saya sebagai pribadi masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia lain, kita punya cita-cita yang sama menjadikan bangsa ini menjadi lebih besar. Untuk itu kita bantu Presiden kita mencapai cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.